Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-6. Kali ini teriakan Gajah Segara itu memperoleh tanggapan melihat pengunjuk rasa mundur salang tunjang. Para prajurit pengawal istana kepatihan itu mampu menahan diri. Meski napas mereka tersengal, sulit untuk dikendalikan, akan tetapi balasan yang diberikan para prajurit pengawal istana kepatihan itu bagai minyak yang disiram ke dalam api. Para prajurit dari kesatuan lain menganggap tindakan balasan yang diberikan prajurit pengawal istana kepatihan itu berlebihan dan kejam. Tidak ada yang menempatkan diri memimpin dan terjadi begitu saja. Para prajurit dari berbagai kesatuan yang berseberangan sikap dengan tindakan Gajah Mada pacak baris. Mereka merapatkan diri dan mengambil alih segala tindakan yang semula dilakukan para pengunjuk rasa. Jika para pengawal istana kepatihan menghadapi pengunjuk rasa dengan menggunakan anak panah, apa boleh buat, akan disediakan jawaban dengan anak panah pula. Berdebar resah Gajah Segara melihat perkembangan yang sangat mencemaskan hatinya itu. Gajah Segara melihat perang saudara bakal terjadi, tak bisa dicegah dengan cara apapun lagi. Gila, umpat Gajah Segara yang panik. Gajah Segara ingin menggagalkan perang supaya jangan sampai terjadi. Namun apa yang bisa dilakukannya menghadapi keadaan yang tidak terkendali itu? Pada saat yang demikian, seorang penunggang kuda muncul dari arah belakang dinding istana dan segera mencuri perhatian. Para prajurit pengawal istana kepatihan segera menempatkan diri di belakang orang itu. Sosok itu menjadi pimpinan pasukan khusus Bayangkara sehingga suaranya harus didengar. Orang itu meloncat turun. Seorang prajurit dengan sigap menerima tali kendali kudanya. Apa yang terjadi ini? Teriakan Pasangguan Gagak Bongol. Gajah Segara menempatkan diri di depan Pasangguan Gagak Bongol. Istana kepatihan akan dikebur, jawab Gajah Segara. Pengunjuk rasa meminta agar Mahamantri Mukya ditangkap dan diadili. Pasangguan Gagak Bongol menebarkan pandang menjelajahi wajah para prajurit pengawal istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi. Dengan perasaan kecewa yang luar biasa, Gagak Bongol berbalik dan memandang ke arah utara. Di sana prajurit dalam jumlah berlipat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan. Sulit sekali membayangkan, kata Pasangguan Gagak Bongol dalam hati. Keadaan seperti ini ternyata terjadi. Sulit membayangkan ada yang berani melakukan hal ini kepada Kakang Gajah Mada. Akhirnya, seorang Gajah Mada pun ada yang berani melawan dengan terang-terangan. Teriakan-teriakan caci maki itu tumpang tindih. Tangkap Gajah Mada! Terdengar teriakan amat keras dan jelas. Gajah Mada harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tambah yang lain. Masih banyak lagi caci maki yang bisa membuat wajah menebal dan mata menjadi merah. Rupanya tindakan balasan yang dilakukan para pengawal istana kepatihan menyebabkan ratusan prajurit di pihak pengepung sulit menguasai diri. Luka-luka yang dialami pengunjuk rasa yang bukan dari golongan prajurit segera menjelma menjadi alasan pembenaran untuk melakukan penyerbuan. Di kejauhan, tampak prajurit berlarian datang, lalu menggabungkan diri dengan prajurit yang berada di pihak pengunjuk rasa, menyebabkan Pasangguan Gagak Bongol merasa cemas. Berita mengenai apa yang terjadi di depan istana kepatihan itu dengan segera menyebar dan menarik minat. Banyak orang berdatangan untuk melihatnya. Keadaan makin menyesakkan nafas.
karena beberapa anak panah jenis sanderan dilepas ke udara menjadi sebuah isyarat yang memanggil prajurit dari semua kesatuan. Keadaan yang demikian masih ditambah dengan derap suara tambur. Riuh rendahnya terdengar sampai ke tatak rambit Bali Manguntur. Pasangguan Gagak Bongol menebarkan pandangan matanya. "Di mana Kakang Gajah Mada?" tanya Pasangguan Gagak Bongol. Gajah segera menggelengkan kepala. Beberapa prajurit lain yang dipandang Pasangguan Gagak Bongol ikut menggeleng. "Kami tidak tahu beliau ada di mana," jawab Gajah Segara. Pasangguan Gagak Bongol kembali mengedarkan pandang matanya, akan tetapi Gagak Bongol tidak menemukan wajah-wajah yang dicarinya. "Kau melihat Mapanjilam?" tanyanya. Sejak awal Gajah Segera ikut mencari-cari keberadaan para Arya yang biasa disebut kelompok 4 serangkai itu. Mereka adalah Arya Raja Parakrama, Mapanji Elam, Arya Pati-Pati Pukapat, Arya Wangsa Prana, Pumenur, dan Arya Suradiraja Pukapasa. 4 Arya inilah yang memberi dukungan penuh pada cara pandang dan sikap Gajah Mada terhadap negeri Sunda Galuh. Ternyata bukan hanya 4 Arya itu yang tidak tampak batang hidungnya. 4 Arya yang lain, Arya Jalapati Pupamor, Arya Raja Dikara Putanga, Arya Dewa Raja Pu Aditya, dan Arya Dira Raja Punarayana juga tidak tampak batang hidungnya. Dari 8 Arya, 4 diantaranya merupakan pendukung buta yang bahkan sanggup bertindak melebihi kebijakan yang dikehendaki Mahamantri Mukya. Namun ketika Gajah Mada terpuruk pada persoalan yang bisa menyulitkan mereka, 8 Arya itu tidak tampak batang hidungnya. Teriakan-teriakan kasar para prajurit yang bersikap beringas menyebabkan telinga para prajurit pengawal Istana Kepatihan terbakar. Para prajurit pengawal Istana Kepatihan juga punya alasan untuk mempersiapkan diri. Perang yang akan berkecamuk boleh jadi merupakan perang yang menyedihkan. Akan tetapi menjaga jangan sampai Istana Kepatihan dijarah dan dilecehkan merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar. Kehormatan harus dijaga, jangan sampai dihinakan siapapun. Gagak Bongol segera mengangkat tangannya. "Tahan semua, jangan ada yang berani melakukan sesuatu tanpa perintahku. Aku akan berbicara dengan mereka," teriak Gagak Bongol. Ucapan Pasangguan Gagak Bongol itu membuat Gajah Segara sedikit lega. Dengan demikian masih ada celah upaya untuk meredam jangan sampai pertempuran terjadi. Gandewa yang terletak dengan anak panah yang telah melekat di tali busur dan siap melesat ke sasaran segera diturunkan kembali. Akan tetapi para prajurit pengawal Istana Kepatihan itu tetap berada dalam kesiagaan tertinggi. Dalam keadaan yang demikian, semua waspada, semua memperhatikan dengan cermat. Siapa tahu ada yang diam-diam melepas anak panah. Menghadapi saudara sendiri mungkin merupakan pilihan yang tidak menyenangkan. Namun jika tidak ada pilihan lain, apa boleh buat? Gagak Bongol bertindak tangkas. Dengan penuh keyakinan ia berjalan menuju tempat ratusan prajurit dari berbagai kesatuan itu berada. Para prajurit itu tengah mengatur diri. Mereka berusaha membentuk sebuah gelar perang. Pandang mata mereka segera tertuju kepada Gagak Bongol yang datang sambil mengangkat tangannya. Berdesir Gagak Bongol mendapati tatapan mata dari wajah-wajah yang sedang dilibas amarah. Namun Pasangguan Gagak Bongol bukanlah nama kosong tanpa makna. Gagak Bongol adalah mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara yang disegani. Jasa dan pengabdiannya pada Majapahit sudah tidak terukur lagi. "Apa yang akan kalian lakukan?" teriak Gagak Bongol sangat keras dan terdengar sampai ke sudut batas dinding istana. Tak ada yang menjawab pertanyaan Pasangguan Gagak Bongol. Boleh jadi memang tidak perlu disediakan jawaban dalam bentuk apapun. Gagak Bongol merasa bahwa sikap mereka yang kukuh pada pendirian sudah merupakan jawaban. Seorang muncul menyibak barisan prajurit itu, menyebabkan dada Gagak Bongol berdesir tajam. "Kanuruan Gajah Enggon," ucap Gagak Bongol dengan suara agak tertelan.
Kini Pasangguhan Gagak Bongol merasa persoalan menjadi tidak sederhana lagi karena Kanuruhan Gajah Enggon mengambil sikap berbeda. Kanuruhan Gajah Enggon adalah mantan pimpinan pasukan khusus Bhayangkara dan sangat akrab dengan Mahamantri Mukya sebagaimana dirinya. Namun sekarang dengan tegas dan nyata, Gajah Enggon menempatkan diri berada di pihak mereka yang berkeinginan memaksa menyeret Gajah Mada. Aneh sekali sikap Gajah Enggon. Meskinya ia tidak bersikap demikian, kata Pasangguhan Gagak Bongol dalam hati. Dibayang-bayangi ratusan gandewa dengan anak panah yang bisa berubah menjadi hujan, Pasangguhan Gagak Bongol dan Kanuruhan Gajah Enggon berdiri berhadapan. Para prajurit pengawal Istana Kepatihan hanya bisa menebak pembicaraan macam apa yang akan terjadi antara Pasangguhan Gagak Bongol dan Kanuruhan Gajah Enggon. Demikian pula dengan para prajurit yang sedang melakukan pengepungan. Tak seorang pun yang bisa menebak apa yang dibicarakan Kanuruhan Gajah Enggon dan Pasangguhan Gagak Bongol. Pemandangan itu sungguh luar biasa dan terasa aneh. Dua perwira yang bersahabat karib itu kini saling berhadapan dan berbeda sikap. Namun tindakan yang dilakukan Gajah Mada terhadap para tamu dari Sunda Galuh memang layak menjadi pemicu sikap berseberangan antara Gajah Enggon dan Gagak Bongol itu. Kanuruhan Gajah Enggon tak berkedip membalas tatapan mata Pasangguhan Gagak Bongol yang kebingungan. Akan tetapi sebingung apapun, Gagak Bongol masih kalah bingung dari Gajah Segara. Gajah Segara memandang Gajah Enggon dan Gagak Bongol dengan tatapan mata sangat tidak percaya. Terlalu sulit bagi Gajah Segara untuk memahami mengapa ayahnya bisa berada di pihak para prajurit yang akan melakukan penyerbuan. Ada apa dengan ayah? Pertanyaan itu meletup dari benaknya. Bagi Gajah Segara sangat tidak masuk akal ayahnya akan menempatkan Gajah Mada sebagai lawan. Namun yang tak masuk akal itu nyatanya terjadi. Ayah rupanya memakan buah si malakama, kata Gajah Segara yang berusaha memahami keadaan. Ayah beranggapan kali ini apa yang dilakukan Mahamantri Mukya Ragian Mahapati Gajah Mada keterlaluan dan tidak bisa dipahami. Dengan demikian ayah harus menempatkan diri berada di pihak yang akan melakukan serangan ke Istana Kepatihan. Begitukah yang terjadi? Gajah Segara benar-benar bingung. Dalam keadaan demikian, Gajah Segara merasa harus mengambil sikap. Sikap mana yang harus diambil di tengah riuhnya keadaan yang saling impit itu? Tetap berada di tempatnya bersama ratusan prajurit pengawal Istana Kepatihan atau berbalik menempatkan diri di belakang ayahnya bersama para pengunjuk rasa dan prajurit yang akan mengembur Istana Kepatihan? Bukankah ayahnya dan para pengunjuk rasa itu memiliki alasan yang masuk akal? Gajah Segara benar-benar bingung. Gajah Segara yang tak ingin salah mengambil sikap bergegas menempatkan diri di belakang Pasangguhan Gagak Bongol. Gajah Segara merasa berkepentingan untuk mendengar pembicaraan yang terjadi antara ayahnya dan orang yang telah dianggap sebagai pamannya itu. Tak hanya Gajah Segara yang bingung. Hampir semua prajurit bingung, tak seorang pun prajurit yang tak mengenal Gagak Bongol. Siapa pula yang tak mengenal Kanuruhan Gajah Enggon? Sebagaimana Gagak Bongol, Gajah Enggon yang dikala muda dikenal dengan nama Gajah Pradamba itu juga seorang prajurit pilih tanding yang menampak pangkat dan pengalaman keprajuritannya dari pangkat yang paling rendah. Hampir semua prajurit Majapahit tahu bagaimana perjalanan hidup Kanuruhan Gajah Enggon. Boleh dikata, Gajah Enggon merupakan bayang-bayang tubuh bagi Gagak Bongol. Mereka sama-sama berasal dari pasukan khusus Bhayangkara, sama-sama menampak dari pangkat paling rendah. Hanya saja Gagak Bongol melakukan kekeliruan dalam sebuah peristiwa yang meminta korban nyawa seorang prajurit Bhayangkara. Hal itu menyebabkan kenaikan pangkatnya ditangguhkan dan menempatkan Gajah Enggon mendahuluinya. Angan-angan Gagak Bongol untuk bisa menjadi pimpinan pasukan khusus Bhayangkara terpaksa tertunda. Gajah Mada yang punya pengaruh sedemikian besar ketika itu mengusulkan kepada Prabu Putri Sri Gitarja untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai pucuk pimpinan pasukan Bhayangkara.
Barulah saat Gajah Enggon harus meninggalkan jabatannya karena melaksanakan tugas yang sangat penting, Gagak Bongol naik pangkat dan menduduki jabatan yang ditinggalkan Gajah Enggon sebagai pimpinan pasukan khusus Bhayangkara. Yang seorang ayahku, yang seorang lagi, orang yang kuanggap sebagai pamanku. Aku tak pernah membayangkan ayahku dan paman Bongol bisa bermusuhan. Namun itu semua bisa terjadi karena tersedia alasan. Sikap ayahku agaknya karena kata nuraninya yang tidak bisa menerima perbuatan Mahapati Gajah Mada, kata Gajah Segara dalam hati. Dua kubu yang semula riuh rendah itu mendadak hening. Semua perhatian terpusat pada apa yang dilakukan Gajah Enggon dan Gagak Bongol, pada hasil pembicaraan macam apa yang akan disepakati dua orang amat penting di Majapahit itu. Akan tetapi di sela semua cara pandang itu, ada pihak-pihak yang mempunyai cara pandang agak berbeda. Bagaimana menurutmu? Tanya seorang prajurit dengan nada bisik. Apa yang bagaimana? Tanya prajurit di sebelahnya dengan berbisik pula. Gajah Enggon dan Gagak Bongol berhadapan-hadapan. Bersungguh-sungguhkah mereka menempatkan diri bermusuhan itu? Tanya prajurit pertama. Pertanyaan itu memang membingungkan. Aku tak tahu, jawab prajurit kedua setelah menimbang. Tetapi tidak mungkin sikap berseberangan itu hanya sandiwara. Diperlukan waktu sejenak untuk merenungkan pendapat yang dilontarkan dengan berbisik itu. Begitu, tanya prajurit pertama. Ya, jawab prajurit kedua. Dalam sehari-hari mereka bersahabat, permusuhan itu hanya sandiwara. Aku bahkan tak yakin Kanuran Gajah Enggon maju ke depan itu dalam rangka mewakili kepentingan kita. Kalimat yang terlontar itu memang menggoda dan memancing rasa ingin tahu bagaimana jawabnya. Dua prajurit muda yang sama-sama berpangkat senopati juga memperhatikan dengan cara pandang tak sederhana apa yang tampak di depan mereka. Sebenarnya bagaimana sikap Gajah Enggon menurutmu, Birawa? Senopati pertama yang tangan kanannya telah memegang anak panah bertanya. Senopati kedua yang dipanggil dengan nama Birawa itu tak segera menjawab. Yang dibayangkannya sekilas justru keadaan ayahnya yang tengah tergolek sakit tanpa daya. Menurutmu tidak mungkinkah Gajah Enggon mengambil sikap tegas macam itu, Mundra? Balas Senopati Dyah Birawa dengan suara yang tertahan pula. Senopati Mundra yang bernama lengkap Kebu Mundra itu menyempatkan merenung, akan tetapi sejenak kemudian Senopati itu menggeleng. Tak mungkin Gajah Enggon berani melakukan itu. Selama ini tak ada yang berani menempatkan diri berseberangan dengan Gajah Mada, kata Kebu Mundra. Ternyata Senopati Dyah Birawa tidak sependapat dengan sejawatnya itu. Siapa bilang tidak ada seorang pun yang berani kepada Gajah Mada? Kau pikir apa yang dilakukan ratusan orang yang sedang mengepung istana kepatihan itu? Bagi Gajah Enggon inilah kesempatan untuk bisa menapak ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ada Gajah Mada di atasnya, Gajah Enggon tidak bisa apa-apa. Perbuatan Gajah Mada terhadap para tamu dari Sunda Galuh benar-benar tak bisa dimaafkan. Kanuran Gajah Enggon membaca keadaan itu dengan cepat mengambil keputusan. Sekarang aku melihat pendapat ayahku ternyata benar, kata Dyah Birawa. Senopati Kebu Mundra menoleh dan menjelajahi wajah Dyah Birawa, seolah ia berkepentingan untuk menghitung berapa jumlah jerawatnya dan menghafalkan seperti apa lekuk bekas luka di pipinya. Yang kau ucapkan itu pendapat ayahmu bukan? Tanya Senopati Kebu Mundra. Senopati Dyah Birawa mengangguk sambil menempelkan jari ke bibir, meminta Kebu Mundra untuk memusatkan perhatian. Pasangguan Gagak Bongol bertolak pinggang, pandang matanya penuh selidi dan curiga kepada laki-laki di depannya. Dari sudut manapun, Pasangguan Gagak Bongol merasa keberadaan Kanuran Gajah Enggon di antara para pengunjuk rasa itu menjadi gambaran sikapnya yang sesungguhnya. Kanuran Gajah Enggon yang berdiri tegak membalas tatapan Gagak Bongol dengan tatapan mata yang tidak kalah garang. Teganya kau, kata Gagak Bongol setelah lama menahan diri. Apa yang diucapkan Pasangguan Gagak Bongol itu terdengar cukup jelas oleh Kanuran Gajah Enggon. Gajah Segara pun bisa mendengar dengan cukup jelas.
Namun barisan prajurit yang berbaur dengan rakyat yang berniat menyerbu kepatian dan kubu berseberangan sibuk menduga percakapan macam apa kira-kira yang terjadi antara Pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruhan Gajah Enggon.